Gak kapok-kapoknya Farhad Abbas tantang John LBF. Berkelahi buntut Agus Salim dijanjikan 240 juta rupiah. Netizen mengatakan, FA ini sangat keterlaluan, sudah lebih dari parah. Dan saya tadi pun juga sudah keluarkan statement, saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Supaya apa? Supaya berimbang, akan jadi catatan atau jejak digital yang berimbang. Dengan adanya kejadian ini, sehingga apa? Ke depan, di kemudian hari, ini akan jadi catatan bahwa kalau Anda melakukan tindakan arogan seperti ini, konsekuensinya ada, punishment-nya ada, hukumannya ada. Harapan saya satu, teman-teman, ini akan menjadi catatan yang berimbang, sekali lagi berimbang, ya. Sekali lagi, ini sangat tidak bermoral, ya. Perilaku arogan seperti ini sangat tidak bermoral. Saya tidak ada yang menyuruh untuk bersuara. Saya bersuara atas rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Itu ya, ini buat Bang Farhad nih gue ngomong. Nggak usah ngelebar kemana-mana. Kaget gue tuh ngeliat preskon begitu. Malah orang kayak Tenovi yang udah mati-matian. Coba Bang Farhad jadi Tenovi aja. Gue minta seminggu aja cobain. Ngurusin ODGJ, ngurusin orang-orang yang lagi depresi. Orang-orang yang bener-bener gak punya uang. Bayangkan ya, orang yang bener-bener perlu sekali uang. Itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu. Nungguin donasi atau nungguin ada bantuan. Orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya, case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Top priority. Apalagi orangnya udah pakai BPJS. Dan udah terus bilang kalau dia nggak bisa iniin lagi matanya, nggak perlu pakai donasi lagi, balikin aja uangnya. Saya sudah divonis tidak bisa. Dikembalikan uangnya. Karena kan waktu ngomong minta donasi itu menyembuhkan matanya kan. Kalau memang udah jelas nggak bisa vonis, balikin. Itu baru namanya kejujuran. Jangan pernah menormalisasi kebohongan. Jangan pernah. Kenapa bohong? Bilang sakit matanya, tapi ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tapi masih masuk uang donasi. Ya kalau emang udah nggak bisa, mau ngapain saya? Gue nggak mau nyumbang hanya untuk bayarin utangannya rumah orang. Ngapain gue nyumbang? Saya pertegas di sini, ya, saya pertegas di sini. John LBF tidak bisa diatur-atur, dilarang-larang. Saya punya hak untuk bersuara. Ya, saya tidak ada punya kepentingan apapun di sini. Yang saya lakukan ini adalah bentuk rasa tanggung jawab moral saya sebagai seorang influencer juga untuk bisa mengedukasi kita semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji. Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim, korban disiram air keras hingga buta, murka setelah disindir penguasa John LBF. Sebelumnya, John LBF menyindir ada sosok di belakang Agus yang memicunya untuk melaporkan Pratiwi Novianti terkait soal dana donasi. Bahkan, John LBF menjanjikan uang 240 juta rupiah kepada Agus dengan syarat agar mencabut laporan terhadap Pratiwi Novianti di Polda Metro Jaya. Menanggapi hal itu, Farhad Abbas terang-terangan menyebut John LBF tidak normal. Itu adalah John, kalau kalian tahu, masa dia normal, masa dia nyuruh Agus cabut laporan, baru dikasih uang 200 juta, emangnya apa? Kamu tuh gak usah cari gara-gara ke orang buta, ucap Farhad Abbas dengan menunjuk-nunjuk, dilansir dari YouTube Intens Investigasi. Farhad Abbas sesumbar menantang berkelahi dengannya. Menurutnya, ucapan John LBF itu bak rumput-rumput liar yang tak perlu dihiraukan. Mana ada orang ngasih Agus Salim ini uang 240 juta?
Gak usah main-main deh, nanti berantem sama kita, gak ada gunanya loh berantem sama gue. Kamu tuh kita anggap rumput-rumput liar yang gak penting bagi saya, papar Farhad Abbas. Farhad juga tak terima dengan tudingan memperkeruh keadaan dan memanfaatkan kondisi Agus. Siapa dia? Saya ini berjuang untuk apa? Agus ini mereka dapat orang yang jahat karena uangnya udah diambil semua. Terus ada masalah seperti ini, mereka semua jahat. Dipadukanlah dengan rekaman rekayasa. Nah, mereka ini takut, ungkap Farhad Abbas. Lebih lanjut, Farhad pun menyebut sosok Gary adalah satu tim Pratiwi Novianti sebagai pelaku kasus donasi tersebut. Terus kemudian Gary, kamu hati-hati Gar, kamulah pelakunya, bebernya. Menurutnya, uang donasi yang terkumpul 1,5 miliar rupiah itu adalah milik Agus. Namun kini donasi tersisa 1,3 miliar rupiah sudah dikembalikan ke Yayasan Novi. Saya di sini ngelihat lu gak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini hampir mau bunuh diri. Agus demam aja gak mau ke rumah sakit, katanya. Farhad pun memperingati Yayasan Pratiwi Novianti jika ada sesuatu hal yang buruk terhadap Agus. Misalnya dia harusnya masuk ICU atau apa, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu kesalahan adalah yayasan. Yayasanlah buat kisruh seperti ini, tandasnya. Sebelumnya, pengacara John LBF juga berang dengan laporkan yang dilayangkan Agus Salim, korban penyiraman air keras kepada Pratiwi Novianti. Menurut John LBF, Agus tidak mungkin melaporkan soal uang donasi tersebut kepada Pratiwi Novianti jika tidak ada perintah dari orang lain di belakangnya. Diketahui, Agus Salim resmi melaporkan YouTuber yang karib disapa Novi itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik pada Sabtu lalu. Laporan itu pun terregistrasi dengan nomor LP-B-6030-10-2024-SPKT-Polda Metro Jaya. Kalau boleh jujur, bukan bermaksud apa-apa, saya termasuk salah satu orang yang melakukan donasi, tapi saya diam aja, katanya dikutip dari Cumi-Cumi. Pertama saya marah kepada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP ini. Otaknya di mana? Terus terang saya ngomong ini orang udah dalam kondisi sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan lagi. Nyari dokter yang bisa nyembuhin, mulihin penglihatannya lagi, tambahnya. Menurut dia, orang seperti Agus Salim lebih membutuhkan dukungan ketimbang dikompori membuat laporan polisi. Bahkan John LBF belak-belakan menyebut jika Agus Salim yang bermasalah melainkan orang-orang sekitarnya. Jika saya melihat Agus ini harus dapat support apapun kondisinya, karena menurut saya bukan Agusnya yang bermasalah, kata John. Menurutnya, orang-orang di sekitar Aguslah yang dipikir harus diurus pemikirannya. Oleh sebab itu, yang pertama saya mengutuk keras siapapun orang yang menyuruh Agus membuat LP ke kantor polisi, imbuhnya.